bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Sudah? Sudah. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, semoga aktivitas yang Anda lakukan di pagi menjelang siang hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan saat ini kita di Indonesia Bisa, dan di edisi hari ini kita akan berbicara nih tentang suplementasi daun kelor terhadap kadar hemoglobin pada wanita usia subur dengan anemia defisiensi zat besi di Desa Tunabesi, Kecamatan Iyo Kufeu, Kabupaten Malaka. Dan saya tidak sendiri karena saat ini di studio Pro 1 RRI Atambua saya sudah bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Dr. Gigi Mariam Martina Nahak M. Biomed. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat datang di RRI Terima Atambua kasih. untuk yang kesekian kalinya begitu ya. Terima kasih, Kak. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik-baik, puji Tuhan. Iya, lancar sampai di Kota Atambua ya. Iya, betul. Karena tadi baru dalam perjalanan begitu ya dari Kabupaten Malaka ya. Iya, betul. Oke. Selain Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, kita juga bersama dengan Bapak Julius Bria. Ia adalah dari kelompok Tani Tunas Kadala, Desa Hali Kelaran, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Selamat pagi. Selamat datang juga di studio Pro 1 RRI Atambua. Agak mendekat, suaranya belum kedengaran. Halo, ya terima kasih Kakak. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat datang di RRI Atambua. Ya, Sehat ya. sehat. Oke. Dan juga ada Ibu Nina Purwiyantini ya, dari Rumah Produksi Marungga Mas PT Organik di Desa Kufeu, Kecamatan Iyo Kufeu, Kabupaten Malaka. Selamat pagi. Selamat datang juga di RRI Terima Atambua. kasih banyak. Apa kabar? Kabar sehat selalu. Semuanya sehat. Syukur kepada Tuhan ya. Amin. Nah, saya ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Ibu Maria. Iya. Nah, Ibu Maria ini kan bagaimana nih dengan kegiatannya? Ini kan sedang melakukan penelitian begitu ya. Ini sudah sampai di mana? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar begitu tentang penelitian ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi Kak, ini saya mau kasih sedikit informasi Iya. bahwa ini penelitian ini sebetulnya sudah dilakukan sejak bulan September hingga November kemarin. Jadi penelitiannya sendiri sudah selesai. Oke. Jadi penelitian ini kalau mau saya cerita sedikit, Iya. itu atas inisiatif dari Ibu Wakil Gubernur NTT, Iya. Ibu Francisca. Jadi beliau kemudian meminta tolong seorang temannya yang kebetulan dosen di Universitas Kristen Indonesia. Beliau seorang dokter ahli gizi. Jadi beliau juga bersemangat akhirnya karena melihat kelor ini yang pertama dia ada di mana-mana di seluruh NTT ini, pasti kita lihat di kebun-kebun, di halaman rumah. Iya. Dan ini merupakan makanan yang sebenarnya sih bukan asing ya, barang yang sudah ada di sekitar kita, cuman mungkin masyarakat belum kenal baik tentang kelor ini sehingga mengkonsumsinya juga agak jarang gitu ya. Iya. Jadi atau siapa yang suka ya dia makan, kalau yang nggak suka dia nggak makan ya. Tapi ternyata setelah
diuji klinis dan dibaca dari literatur ternyata kelor ini mempunyai kandungan gizi yang luar biasa. Jadi kalau mau kita bilang superfood ya memang dia ini superfood sebenarnya. Ya. Nah, jadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kemudian mudahnya kita mendapatkan kelor, kemudian Bunda Mary kami sebutnya, beliau menginginkan kalau bisa kita buat satu penelitian biar kita ada bukti ya. Kita tidak hanya omong aja nih kelor bergizi, tapi bergizinya seperti apa gitu. Kemudian dibawalah tepung kelor ini dilakukan penelitian di Bandung. Ya, saya tidak usah menyebutkan tempatnya. Kemudian didapatkan bahwa memang kelor ini luar biasa. Kandungan zat besinya cukup tinggi ya. Kemudian kandungan kalsiumnya kalau kita mau lihat itu dia bisa sama dengan 7 gelas susu kalau kita mau bandingkan gitu ya. Jadi memang luar biasa. Kemudian mikronutrien yang lain juga kandungannya cukup tinggi. Nah, kemudian karena tingginya kandungan Fe ini, ya kita melihat bahwa kita juga di Malaka ini kasus ibu wanita usia subur dengan anemi ini cukup tinggi juga. Ya, ada laporan-laporan dari Dinas Kesehatan. Kemudian kita mencoba apakah ini kelor ini kalau kita kapsulkan, bisa nggak dia mengatasi anemi? Ya, kemudian kita ya dengan membuat proposal dan sebagainya membuatlah suatu penelitian yang sudah kita adakan. Tadi saya sudah sampaikan 2 bulan, 60 hari ya, selama 60 hari penelitiannya, dan hasil penelitian itu luar biasa. Jadi memang setelah diuji secara statistik, hasil daripada kelor ini memang dia bisa meningkatkan kadar hemoglobin daripada wanita usia subur yang tadi menjadi subjek penelitian kita. Dan memang itu sudah diuji secara statistik sangat signifikan. Ya, jadi signifikan untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada wanita usia subur. Nah, jadi hasil ini kemudian pada tanggal 5 Desember tahun lalu ini dipresentasikan di depan rapat dengar pendapat umum DPR RI. Di Komisi 9, sehingga kita dari NTT saya menonton itu, saya sendiri tidak hadir, tetapi Ibu Dr. Carmen yang menjadi peneliti utama bersama Bunda Mary juga hadir pada kesempatan itu. Jadi sudah disetujui akhirnya kelor ini untuk menjadi suplemen untuk wanita usia subur, untuk ibu hamil dengan KEK, untuk anak-anak bayi balita, karena memang kelor dia tidak ada efek sampingnya. Ya, jadi boleh dikonsumsi oleh siapapun dengan dosis berapapun silakan karena tidak akan ada efek sampingnya. Ya, ini menjadi suatu yang luar biasa dan kita sudah improve, kita buktikan dengan penelitian seperti itu. Mungkin itu sedikit cerita. Bisa disampaikan proses penelitiannya seperti apa nih? Ya, proses penelitiannya tentu ini sesuai dengan metode penelitian ya. Kalau kita sampaikan ke masyarakat umum mungkin dia juga nggak ngerti. Jadi yang penting itu sudah selesai penelitian dan pasti mengikuti kaidah-kaidah penelitian, etika penelitian udah pasti itu kita lewati. Seperti itu. Sudah melewati proses-prosesnya begitu ya, dan sudah ada hasilnya. Nah, ini penelitiannya dilakukan di Desa Tunabesi begitu. Kenapa memilih desa ini untuk dijadikan tempat untuk melakukan penelitian? Ya, yang pertama bahwa dari data Puskesmas Tunabesi itu wanita usia suburnya banyak sekali yang mengalami anemi. Nah, kita tahu bahwa wanita usia subur dengan anemi dia akan memproduksi bayi nantinya kalau dia hamil akan melahirkan bayi yang akan terindikasi stunting juga kalau tidak terawat dengan baik nantinya. Jadi anemi juga menjadi salah satu penyebab stuntingnya. Kita tahu bahwa stunting di NTT saat ini masih di atas standar nasional yang itu Presiden minta supaya 14% kan pada tahun depan nanti. Kita masih untuk seluruh NTT masih tinggi. Ya, Malaka sendiri masih berada pada angka 15,8 saat ini untuk angka stuntingnya. Jadi ini menjadi alasan kenapa kita memilih lokasi tersebut. Ya. Jadi Desa Tunabesi yang dipilih begitu ya, untuk melakukan penelitian. Nah, pada saat proses penelitian tersebut ini kan menggunakan daun kelor begitu ya. Nah, itu
seperti apa memberikan daun kelor itu dalam bentuk apa kepada siapa? Ini kan kepada wanita usia subur begitu. Mungkin kan seperti apa sih prosesnya begitu dalam penelitian itu? Iya baik, Bu, ini kan ya ini saya ceritakan ini seperti saya memberikan kuliah kepada mahasiswa ini. Karena kalau kita menyampaikan kepada masyarakat umum memang ini menjadi sedikit susah dia untuk menerjemahkannya. Tapi baiklah saya bercerita sedikit tentang prosesnya. Ya. Jadi kelor ini kan kalau kita lihat di masyarakat, ini orang kurang suka makan karena baunya ya. Iya. Baunya memang sangat keras. Banyak yang tidak menyukai karena rasanya baunya kurang enak katanya. Jadi kemudian karena alasan tersebut kemudian kita mencoba membuat dalam bentuk kapsul. Ya, dalam bentuk kapsul. Kalau itu seperti obat kan seperti vitamin, jadi kan orang lebih suka untuk meminumnya, lebih patuh untuk meminumnya. Berarti yang diberikan itu adalah kapsul dari daun kelor, dari tepung kelor. Tepung kelor. Iya, ya jadi tepung kelor yang sudah dibuat dalam derajat kehalusan tertentu, kemudian dikapsulkan, kemudian baru itu diberikan kepada subjek penelitian kita. Jadi ini kan sesuai metode, kita ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan, begitu. Jadi yang kelompok kontrol kita pakai tablet FE, kemudian yang kelompok perlakuannya kita memberikan dengan kapsul kelor 3000 mg setiap hari selama 60 hari. Jadi kadar HB-nya diukur di awal, kemudian pada akhir penelitian diukur sekali lagi, dan ini memang kelihatan semuanya terjadi peningkatan HB, dan peningkatan itu setelah diuji secara statistik dia signifikan. Oke, baik. Ya. Oke, baik Ibu Maria, terima kasih untuk penjelasannya. Dan di sini kita juga sudah bersama dengan Pak Julius ya, dari kelompok tani Tunas Kadalak, juga ada Ibu Nina Purwiyanti. Ini dukungannya kepada penelitian Ibu seperti apa nih? Ke Pak Julius dulu. Oh ya baik, terima kasih. Ini dukungannya seperti kami kan dari kelompok tani Tunas Kadalak, kami yang produksi, kami yang produksi kelor. Iya. Ternyata kelor ini sangat bagus. Sangat bagus. Jadi kami selama ini kami yang menanam kelor. Kami yang menanam kelor. Jadi kami menanam kelor ini produksi mulai dari proses pengering, pendukung, dan lain sebagainya kami kerjakan itu. Iya. Jadi dari situ tepung yang bisa diolah jadi kapsul. Untuk sementara dari kelompok tani Tunas Kadalak olah jadi teh celup. Juga bubuk. Bubuk bisa pakai untuk bubur anak kecil, bisa pakai untuk kue-kue. Juga bisa pakai kopi. Jadi saya merasa bagus sekali kelor di NTT sini. Juga kelor kita di Melaka ini bisa juga menemukan orang yang stroke. Sudah terbukti mantan desa Timur, saya cerita sedikit, itu dia konsumsi kelor dia bisa sembuh dari stroke. Itu berapa lama mengkonsumsinya? Cuma 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu dia minum. Tahun lalu yang kena COVID terbukti Aci Lintas Arum di Bekto punya suaminya stroke juga, dia konsumsi kelor dari Tunas Kadalak, ternyata dia sembuh. Maka saya merasa senang sekali karena kelor di Malaka bisa menyembuhkan orang juga. Dan juga selama ini sudah penelitian sampai kapsul juga. Jadi kami yang petani untuk produksi daun kelor kami senang sekali. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, Ibu Nina? Baik, terima kasih. Jadi kami sebagai kelompok sama dengan Pak Julius, hanya berbeda lokasi. Kalau Pak Julius di hamparan, kami di perbukitan. Dan semenjak beliau terpilih di awal, kunjungan pertama ke lokasi kami, dan beliau sangat mensupport kelompok perempuan ini dan selalu memotivasi kami untuk selalu memproduksi. Dan beliau memberikan edukasi kepada kami terkait perbaikan SOP, terkait perbaikan tentang tata ruang dan pengelolaan, bantuan APD. Karena beliau selalu mengajarkan kami untuk memproduksi sesuatu tuh yang bagus begitu, yang berkualitas dan bisa memberikan manfaat. Nah, itu yang kita lakukan, dan
melalui Dekranasda juga, kebetulan beliau juga ketua Dekranasda, selalu memotivasi kami, dan mungkin Pak Julius sebagai pengusaha lokal, beliau selalu melakukan pemesanan. Jadi memberikan manfaat untuk para petani dengan berbagi rezeki. Jadi kami sebagai produsen itu ketika ibu meminta untuk supply, berarti kami siap. Nah itu yang ibu ajarkan kepada kami untuk selalu menyiapkan bahan baku karena kebutuhan mendadak sewaktu-waktu kami siap. Tetapi walaupun kebutuhan itu dalam jumlah besar, yang beliau selalu garis bawahi dan panduan kepada kami melaksanakan SOP, menerapkan semua aturan dan prosedur, dan beberapa catatan beliau itu selalu beliau ikuti untuk perbaikan ini, perbaikan, dan itu yang kami puji Tuhan di Malaka bahwa di tahun 2016 itu 2013 kami 2015 awal kami pernah mengirim hasil dari Malaka ke laboratorium Bio Farma di Jerman, dan puji Tuhan hasil dari daun kelor Malaka memang kualitasnya terbaik karena mengandung mineral yang bagus yang secara ilmunya tadi ibu sudah menjelaskan. Nah dari sisi situ kami termotivasi untuk terus berusaha dan mendukung semua beliau penelitian, dan mungkin kedepannya ketika tadi sudah ada hasil dan menjadi itu tanggung jawabnya kami dengan Pak Julius untuk melakukan dukungan kepada ibu menciptakan suplai bahan baku kapsul. Oke, berarti Pak Julius dan Ibu Nina ini juga mendukung ya penelitian dari Ibu Maria begitu ya, dengan menyuplai kapsul ya yang akan diberikan kepada yang akan diteliti begitu ya, masyarakat yang akan mengkonsumsi daun kelor begitu ya, sudah dalam bentuk kapsul. Dan sampai tadi kan